Karena ini shock tabung, karena shock tabung kan pastinya itu lebih keras. Motor itu bukan terlalu rendah ya. Sebenarnya dibilang terlalu rendah juga enggak sih motor ini. Cuma gue nggak tahu ya, kelihatan lebih pendek kayak gini jelek atau biasa aja atau bagus gitu. Gue pengen minta pendapat kalian. Kalau misalnya pendek kayak gini, kira-kira bagus apa enggak? Kalau misalnya Yo, what's up everybody? Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton video gue. Balik lagi di channelnya Nuvo Motovlog. So guys, hari ini sesuai judul gue mau bahas tentang shock breaker atau suspensi belakang. Jadi sebenarnya gue mau sedikit nge-review tentang shock belakang setelah gue pakai. Kebetulan kan ini sesuai video unboxing yang udah kalian tonton kemarin. Gue pakai shock YSS tipe G series punyanya Nuvo. Otomatis shocknya jadi lebih pendek karena ukuran shock Nuvo itu lebih pendek beberapa mili daripada shock Aerox. Jadi ya alhamdulillah sih ini pendek sekarang. Gua napak sempurna, kaki gua nggak terlalu jinjit. Cuman memang karena jok si Aerox ini lebar, jadi agak ngangkang sedikit gimana gitu. Walaupun nggak jinjit banget. Dulu waktu masih pakai shock standar gue jinjit banget, asli itu jinjit parah. Tapi sekarang udah agak enak. Kalau dibilang dari segi positifnya itu apa ya? Segi positifnya banyak, yaitu salah satunya tadi motor jadi lebih pendek. Ya jadi lebih pendek, terus kaki gue napak, jadi udah nggak kagok lagi buat bawa motor ini. Soalnya biasanya kalau gue muter balik jalan itu karena motornya tinggi, gue kagok aja gitu. Sama kalau berhenti di lampu merah, terus gue jinjit gitu agak malu aja gitu. nggak tahu kenapa, kurang pede aja jadinya. Jadi jinjit kayak gue tuh ngerasa kalau gue tuh pendek banget gitu ya. Padahal ya nggak pendek-pendek banget sih, walaupun agak bontet sedikit. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua itu shocknya lebih stiff. Artinya gimana ya? Karena ini shock tabung, karena shock tabung kan pastinya itu lebih keras. Karena memang shock tabung itu dia punya gas yang buat di tabungnya itu buat bikin si olinya itu bekerja lebih sempurna di dalam shocknya itu. Ya pasti jadi ya lebih keras, memang lebih keras dari yang standarnya. Walaupun yang standarnya juga tabung, tapi ini jauh lebih keras lagi. Jadi shocknya lebih stiff kalau lu misalnya cornering gitu. Bisa cornering apalah itu ya, kalau misalnya belok kayak gini, nah itu shock belakang jadi kayak nggak mental gitu. Kalau dulu pakai shock standar itu dia mental, asli parah, mental. Jadi kalau lu belok ataupun lu speeding gitu, dia lebih apa ya, shock ban belakang itu kayak mental kesana kemari gitu. Dia meninggal deh. Innalillahi rajiun. Ya gitu, jadi gitu. Gua ngerasanya lebih nyaman pakai shock ini kalau gua sih ya. Nah itu kelebihannya ada dua. Terus yang ketiga lagi ya, posisi duduk, posisi riding itu buat gue juga lebih nyaman karena pantat gue lebih sejajar sama stang gitu ya kak. Jadi dia lebih sejajar pantat gue sama stang, jadi nggak kayak gimana gitu, kayak nungging berdiri kayak gitu gimana lah. Kalau shock belakang lebih tinggi kan, pasti kalian yang pernah atau punya Aerox, pernah bawa Aerox gitu, pasti tahu gimana rasanya. Karena shock belakang itu yang agak nungging gitu. Karena ini kan gua ganti yang standar, jadi yang lebih pendek, jadi ya gimana ya, kayaknya lebih relax gitu. Posisi ridingnya lebih relax, jauh lebih relax. Itu ketiga. Dan yang keempat kayaknya enggak deh, enggak, cuma 3 itu aja sih kalau gua rasa. Iya cuma 3 itu aja. Nah kalau dari segi kekurangannya, nah ini segi kekurangannya sebenarnya nggak banyak sih, cuma 2. Iya cuma 2. Yang pertama itu motor itu bukan terlalu rendah ya. Sebenarnya dibilang terlalu rendah juga enggak sih motor ini. Cuma gue nggak tahu ya, dashboard bawah itu kadang kalau lewat polisi tidur yang lumayan tinggi itu dia kena kadang, walaupun sendiri gitu. Iya walaupun sendiri dia kena. Entah deh, gue juga nggak tahu kenapa itu kok bisa kena. Apa mungkin kolongan dashboard Aerox ini dia cembungnya dalam gitu ke bawahnya gitu. Nggak ngerti juga deh gimana. Kalau gue sih rasanya kayak gitu tadi. Beberapa hari yang lalu gue cobain jalan, nah itu kayak gitu. Kalau gue lihat sih kayaknya nggak terlalu pendek gitu. Pendekinnya ya biasa aja, kayak motor-motor biasa.
Terus ya karena itu pendek lagi. Yang kedua apa ya? Yang kedua ini standarnya jadi lebih tegak. Standarnya jadi lebih tegak gitu. Jadi kayak agak ngeri gitu. Kayak dia kayak kurang miring gitu, tau gak sih? Kayak kurang miring. Jadi ya terlalu tegak standarnya. Soalnya sok depan juga ini gua turunin 1 cm. Iya, kayaknya 1 cm deh. Pokoknya di bagian cekungnya itulah yang gua turunin itu. Nah, cuma segitu doang. Sok depannya gua nggak berani nurunin lebih banyak lagi gitu. Segitu juga gua turunin ini agak jeduk kalau misalnya kita ngelawan polisi tidur ke dalam kecepatan yang cukup tinggi gitu. Misalnya polisi tidur yang agak tinggi atau tambalan jalan kita labas di 30 km per jam misalnya. Nah itu dia kadang agak jeduk, tapi kadang juga enggak gitu. Gue juga nggak tahu. Mungkin gue perlu nambah olinya kali ya. Olinya perlu gue tambah sedikit sok depan biar nggak jeduk-jeduk banget. Jadi biar agak lebih keras. Jadi ngimbangin sok belakangnya juga gitu loh. Memang kadang pas waktu gue bawa belok, nah sok depan itu kayak ban depan itu kayak kehilangan traksi gitu loh. Kayak gimana ya? Lo ngerti deh. Kayak lo kalau mau belok, sok belakangnya stiff tapi sok depan tuh kayak mau ngelosor aja gitu. Ngerti gak sih? Ya pokoknya gitulah yang gua rasain, kayak gitulah ya. Menurut pendapat kalian gimana gitu loh? Kalau gue sih ngerasanya gitu, dari kelebihan dan kekurangannya make sok Nuvo Z di Aerox 155. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu, yang enggak, sebetulnya dibilang jauh berbeda sih enggak sih, ya biasa aja gitu. Karena nggak wah-wah banget ngerasanya juga. Kecuali lu pakai shock Öhlins gitu ya, dari segi harga aja kan kita udah bisa nilai gitu ya, itu shock mahal gitu ya kan. Jadi nggak aneh lagi gitu kalau misalnya shock mahal, pasti sensasi berkendara dan ridingnya itu, rasa berkendaranya juga beda gitu. Kalau dibandingin sama Öhlins ya jauh beda lah. Nah ini untuk pemasangannya nih, kalau gue boleh cerita sedikit. Untuk pemasangannya kemarin itu memang agak sedikit ribet. Karena apa? Di bos bagian atas Nuvo itu kan dia lubangnya pakai baut shock ukuran 14. Sedangkan di Aerox itu pakai baut shock ukuran 12. Nah itu gue mesti ngebuka bosnya, gue pindahin ke Nuvo. Bosnya Aerox itu gue pindahin ke Nuvo gitu. Dan itu ngebuka yang di YSS nya itu agak susah sih, agak susah. Kita harus ketok itu. Tapi kalau yang di Aerox itu gampang banget kebukanya, malah nggak tahu juga deh kenapa bisa kayak gitu. Nah itu sih. Terus masangnya itu juga. Nah sama bagian atasnya. Nah bagian atas Aerox itu dia lebih apa ya, lebih kecil. Dudukan bagian atas ini harus dilebarin sedikit buat supaya bisa masukin ininya, apa namanya, shock YSS Nuvo ini gitu. Nah itu ngelebarinnya agak susah, itu harus didengkek bahasanya. Pokoknya harus dilebarin gitu, terus disamain lagi dan akhirnya bisa. Memang agak maksa sedikit sih, tapi ya kalau ngelihat dari ketahanan dan kekuatannya sih menurut gua ya cukup kuat sih ya, menurut gua ya. Nah dan sekarang gua pengen ngasih tahu ke kalian, gua pengen minta pendapat kalian deh. Motor ini kelihatan lebih pendek kayak gini jelek atau biasa aja atau bagus gitu. Jadi gue pengen minta pendapat kalian aja gitu. Kalau memang bagus ya udah gitu. Tapi kalau memang jelek juga ya udah sih. Karena memang gue suka aja gitu, motornya lebih apa ya, motornya buat gue lebih bisa gue kontrol gitu. Walaupun looknya mungkin memang agak kurang bagus bagi beberapa orang. Tapi kalau menurut gue sih biasa aja, bener deh. Kita nyari tempat dulu lah. Kebetulan nih sore gue baru balik kerja, jalanan lumayan rame dan macet sedikit sih, nggak begitu macet banget. Dan ini gue masih nyari tempat, tapi ternyata di Antasari itu kalau hari biasa kayak gini rame. Nggak ada tempat sepinya. Gimana ya? Gue pengen ngasih tahu ke kalian deh. Dan gue pengen minta pendapat kalian. Nah sini aja kali lah. Ya oke guys, jadi motornya kayak gini. Nah tampilannya sekarang kayak gini. Ya kalian bisa lihat lah, ini motornya yang jelas jauh lebih pendek daripada sebelumnya. Gue pengen minta pendapat kalian, kalau misalnya pendek kayak gini kira-kira bagus apa enggak? Kalau misalnya bagus,
ya udah. Tapi kalau memang jelek juga ya udah sih, karena memang gue nyaman sih sebenarnya pakai apa namanya, walaupun kalian bilang jelek, gue nyaman pakai sok lebih pendek. Ini dari sisi sebelah kiri ya. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan, kalau kata gue sih pantas-pantas aja loh, nggak yang jelek banget gitu. Karena memang kalau ngelihat Aerox itu ya, kalau dari sisi body kan gambrot banget, jadi kalau kependekan agak kurang bagus mungkin bagi sebagian orang ya. Kalau bagi gue sih masih ya oke lah, ya nggak sih? Kalau menurut gue sih masih keren lah, masih ganteng maksimal ya. Nanti kalau memang ada rezeki ya pasti gue upgrade ke Ohlins lah, ya nggak sih? Ya udah, kayak gitu aja. Karena udah rame banget, gue malu diliatin orang. Oke, jalan lagi. Oke guys, jadi kayak gitu. Buat kalian yang mau masang sok yang mungkin lebih pendek daripada sok bawaannya, terserah ya mau pakai RCB atau YSS kayak punya gue atau merek-merek sok yang lain. Itu ya mungkin bisa jadi referensi video gue. Kalau gue sih tidak menyarankan ya, kalau gue tidak menyarankan buat kalian pakai sok YSS, tapi ya kembali ke selera sih. Kalau gue ya karena memang gue nggak betah. Ngugal tuh polisi anjir. Gue nggak betah kalau bawa motor itu terlalu tinggi, ngeri gitu bawaannya. Takutnya motor balik atau ada accident atau gimana kan, gue susah ngontrol motornya gitu. Ya gak sih? Kalau gue sih gitu mikirnya. Dan overall gue suka sih. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa ya, jika kalian suka dengan video gue kali ini, silahkan klik like. Jika ada komentar, gue pengen minta pendapat kalian. Gimana kelihatannya Roxy lebih bagus atau enggak? Tulisin aja di komentar. Jangan lupa share video gue ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang pengen ganti sok Nuvo di Aerox-nya, mungkin bisa jadi referensi juga. Kalau memang kurang jelas ya bisa kalian tambahin juga di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe di channel gue, Nuvo Motovlog, untuk ngeliat video terbaru dari gue selanjutnya. So guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.